Oke, kembali lagi di Proyek Kentang. Pada kesempatan kali ini Mimin ingin membahas nasib Toyota Kijang Innova. Dengan hadirnya Avanza terbaru dan C-Race, teknologi dan fitur yang diadopsi oleh sang kakak Innova ini terlihat sangat jadul, bahkan bisa dikatakan tertinggal. Padahal mobil ini dibanderol 2 kali lipat dari Toyota Race dan setengah harga lebih mahal dari Avanza Veloz. Setahu Mimin, biasanya pabrikan memberikan package lebih komplit daripada segmen atau kelas di bawahnya. Mimin ambil contoh, fitur dan teknologi pada Toyota Calya termahal tidak mungkin lebih baik atau lebih banyak dibandingkan si Avanza Veloz. Jadi menurut Mimin, si logo 3 elips ini kelihatan kalau sangat terganggu dengan kehadiran mobil kompetitor, khususnya di kelas low MPV. Kenapa Mimin berpendapat demikian? Oke, Mimin flashback ke belakang. Kia beberapa bulan yang lalu meluncurkan Kia Sonet untuk alternatif segmen low SUV dengan menghadirkan berbagai macam fitur dan teknologi. Tidak lama kemudian, si Toyota juga ikut meramaikan pasar low SUV dengan menghadirkan Toyota Race. Dan anehnya, Toyota sampai-sampai menanamkan fitur Toyota Safety Sense yang mana sang kakak Avanza dan Toyota Innova belum mendapatkan fitur ini. Kemudian pada kelas low MPV, Mitsubishi menghadirkan Xpander yang hadir dengan teknologi dan kenyamanan suspensi yang ciamik. Meskipun penjualan Avanza masih bagus, namun Toyota tidak ingin mendapat kompetitor yang sengit. Akhirnya Toyota meluncurkan All New Avanza, di mana Toyota juga menanamkan fitur Toyota Safety Sense pada si Avanza terbaru ini. Banyak perubahan pada eksterior dan interior guna mengajar KO sang rival Xpander dan R3. Dan terulang kembali, sang kakak Innova belum mendapat fitur TSS atau Toyota Safety Sense yang kekinian saat ini. Ini Mimin bingung, kok fitur dan teknologi terbaru malah diterapkan di segmen middle. Segmen middle di sini maksudnya mobil di rentang harga 200 sampai 300 jutaan. Sedangkan pada segmen middle ke atas, yakni di rentang harga 300 sampai 500 jutaan dibiarkan kopong dengkulnya. Kopong teknologinya. Berawal dari Avanza terbaru keluar, Mimin berspekulasi kalau Innova bakal mendapat pembaharuan baik improvement, facelift atau all new. Ya, kita lihat saja, karena tidak mungkin pabrikan sekelas Toyota tidak sadar akan kesenjangan sosial pada produk ciptaan mereka, yakni si Veloz dan si Innova Reborn. Di sini Mimin mencoba membandingkan fitur apa saja yang terdapat pada Toyota Race, Veloz, serta si Innova Reborn. Mimin mulai dari segi eksterior. Dilihat dari sisi eksterior, hal yang mencolok yakni dari sisi bagian depan. Kalau teman-teman lihat, headlamp pada Race dan Veloz memiliki kemiripan bentuk desain. Desain kedua mobil ini terlihat lebih fresh dan modern. Sedangkan si Innova masih tetap menggunakan desain sama seperti pertama kali si Innova ini di launching di tahun 2016. Meskipun tidak bisa dipungkiri, wajah bagian depan si Innova ini masih terlihat keren dan terkesan lebih maco di antara kedua adik tersebut. Menurut Mimin, Innova Next Gen atau Next Generation atau facelift akan mendapat ubahan eksterior yang sangat signifikan. Tapi Mimin belum bisa menjamin apakah desain All New Innova akan lebih baik dari generasi Innova yang beredar saat ini. Dilihat dari segi headlamp, Toyota Race menghadirkan headlamp LED pada semua tipe, termasuk tipe terendah. Sudah mendapat lampu headlamp LED multi reflektor. Sedangkan untuk Avanza juga sama, seperti sang adik menggunakan headlamp LED multi reflektor pada tipe E atau tipe terendahnya. Bayangin, tipe termurah Avanza aja udah menggunakan LED pada headlampnya. Sedangkan si Innova tipe G terendah masih menggunakan kristal multi reflektor halogen. Ya, headlampnya masih kristal multi reflektor halogen, masih sama kayak pre-facelift. Lah, kok halogen Min? Padahal ini sudah nyentuh 300 sekian loh. Ya, ini yang Mimin ingin sampaikan. Toyota kayaknya agak terburu-buru dalam merilis mobil. Sang adik udah menggunakan LED multi reflektor, sang kakak Innova dibiarin pakai halogen. Meskipun untuk tipe teratas tipe V dan Venturer sudah LED, namun ini memperlihatkan gap antar segmen, khususon tipe terendah si Innova G ini. Kita geser ke bawah, pada Toyota Race semua tipe terdapat fog lamp. Fog lamp masih halogen. Sedangkan Avanza tipe paling murah yakni tipe E belum terdapat fog lamp. Ini adalah Avanza termurah. Tipe E belum ada fog lamp. Sedangkan untuk Innova semua tipe terdapat fog lamp. Agak aneh kan, ada yang LED, ada yang halogen. Sekarang fog lamp, si Race dapat fog lamp pada semua tipe E, si Avanza tipe E malah nggak dapat. Kalau dilihat dari harga, Race termurah dibanderol dengan harga 202.700.000. Sedangkan Avanza termurah dibanderol dengan harga 206.200.000. Si larangan Avanza loh padahal.
Tapi ya sudahlah, terserah Toyota. Oke, Mimin lanjut. Pada spion, semua tipe Toyota Race telah mengadopsi spion include sein. Berbanding terbalik dengan Avanza. Avanza tipe E belum terdapat sein pada spionnya. Kemudian untuk spionnya dia tidak ada lampu sen ya. Dengan Innova terdapat spion plus sein pada semua tipe. Aneh lagi kan? Mimin lanjut lagi. Pada segi pintu, si Race pada semua tipe mengadopsi fitur Smart Key. Sedangkan Avanza tipe E tidak terdapat fitur Smart Key pada sisi handle pintunya. All New Avanza tipe E yang merupakan tipe termurah dari All New Avanza. Selanjutnya kita akan lihat eksteriornya, tapi saya lihatkan kuncinya terlebih dahulu ya. Untuk kuncinya dia masih colok seperti ini ya. Untuk membuka dan metutupnya kita tinggal tekan tombol yang ada di sini. Seperti kita mengunci atau kita membuka. Nah, kita sudah buka, yuk kita buka. Sedangkan Innova pada tipe termurah tipe G tidak terdapat fitur Smart Key pula. Ya kan, aneh lagi kan? Geser ke belakang, pada sisi belakang desain stop lamp pada Race tipe terendah masih menggunakan desain lampu LED pada stop lamp, sedangkan sein dan lampu mundur menggunakan halogen. Desain stop lampnya LED bar. Saya ini yang klaster paling pojok luar. Ini ya tampilan belakangnya. Pada Avanza tipe E menggunakan lampu LED baik pada sein, stop lamp maupun lampu mundur. Untuk stop lamp, ketika dinyalakan lampu senja, dia cuma LED titik gini aja, jadi nggak ada LED bar yang memanjang dari ujung ke ujung. Ketika direm, LED itu yang tambah terang, nggak ada high mount stop lamp juga ya. Untuk lampu mundur, lampu mundurnya tapi tetap LED di sini. Untuk lampu sein, LED yang di sisi dalam. Yang belum LED, lampu plat nomor ya. Kalau Innova tipe termurah yaitu tipe G manual MT menggunakan lampu halogen baik stop lamp, lampu sein, dan lampu mundur. Cuma ini ya, desain stop lamp nggak diubah. Padahal usianya udah 5 tahun nih sejak pertama keluar. Itu tadi notice Mimin terhadap bagian eksterior. Lanjut ke bagian interior. Pada bagian interior atau pada sisi dalam mobil, kalau teman-teman duduk dan nyalakan mobil maka akan terdapat perbedaan yang cukup mencolok pada instrumen cluster antara Race, Avanza, dan Innova. Pada Race tipe GMT, instrumen cluster menggunakan model digital full color TFT. Gila, tipe terendah masih menggunakan instrumen cluster digital. Avanza gimana, Min? Pasti digital juga kan? Lah, lu pada terlalu tinggi bos ekspektasinya. Si Avanza tipe E masih menggunakan instrumen cluster model analog Optitron dan MID kalkulator yang nyempil di pojok kanan. Animasi speedonya nih ketika dinyalakan, jadi speedonya beda sama Avanza 15 yang TFT MID ya. Dia masih layar monokrom. Sekarang kita coba nyalakan kondisi pintu terbuka. Optitron ya. Innova bagaimana? Innova sama juga menggunakan model instrumen cluster analog dengan MID kalkulator nyempil di tengah. Oh ya, ini Innova GMT ya, tipe termurahnya si Kijang. Sekarang kita coba startup kondisi pintu terbuka. Yang tipe G juga dia belum full TFT MID, jadi masih full pixel kayak gini. Geser ke setir. Setir pada Race tipe GMT terdapat pencetan-pencetan yang fungsinya untuk mengoperasikan multimedia serta menu MID. Untuk pengaturan setir si Race ini masih menggunakan pengaturan tilt, belum mendukung teleskopik. Sini ada audio steering switch. Nah ini. Audio steering switch, volumenya terpisah. Dan ini untuk pengaturan di MID tadi yang ini. Backlightnya di sini warna amber. Pengaturan setirnya di sini tilt. Dan ini belum dikasih pair, jadi agak berat nyaturnya. Dia tilt doang ya. Kalau si Avanza tipe E ini Mimin suka. Pada Avanza tipe E, Toyota ingin memperlihatkan desain clean pada setir Avanza ini. Ya, si Avanza tipe E ini belum terdapat tombol pencet-pencetan sama sekali untuk mengoperasikan multimedia maupun menu MID. Jadi ya pemilik Avanza tipe E disuruh untuk usaha lebih keras dengan sedikit meraih tombol menu MID atau tombol menu multimedia di saat pemilik ingin mengganti menu multimedia atau mengetahui trip A, trip B, maaf. Pengaturan setir pada Avanza E ini masih tilt, belum teleskopik. Hanya ada airbag untuk pengemudi. Lainnya tidak ada tombol-tombol untuk audio ataupun MID, kosong semua.
Tapi setirnya untuk tipe ini dia bisa diatur untuk ketinggiannya naik turun ya, ada 2 pilihan. Tapi belum bisa teleskopik di sini. Pada Innova, desain setir sudah terdapat audio steering wheel, switch, dan tombol untuk mengatur MID. Untuk pengaturan setir ini, si Innova tipe G juga sudah lengkap, yakni tilt dan teleskopik. Tipe V, tadi MID-nya karena cuma layar monokrom, cuma satu tombol display ini aja, bukan yang full di sini kayak tipe V. Di kiri ada audio steering switch, pengaturan setir dia lengkap nih, tilt teleskopik. Kalau ini mah masih masuk akal untuk Innova termahal di antara Race dan Avanza, termurah. Pada fitur setiran dia unggul, tapi kok Avanza malah clean ya daripada si Race. Padahal clean pada setir ini menunjukkan sisi negatif, bukan positif. Beralih ke sisi AC, tampilan AC pada series tipe GMT masih terlihat modern dengan tampilan digital meskipun belum terdapat arah semburan dan auto climate. Tampilan AC pada si Avanza tipe E ya sama persis, plug tumplek gumbrek sama kayak si Toyota Race, belum terdapat arah semburan dan auto climate. Untuk AC, karena ini tipe G, dia jadi mirip kayak Rocky ya, bukan tipe putar lagi kayak GR Sport. Di sini dia ada air circulation, sudah pakai elektris bukan geser-geser. Ini ada untuk cooler, sama ini AC dan max cool untuk maksimalnya. Dan ini fan speed. Di bawah ada kisi AC, hazard di tengahnya, AC digital, tapi belum auto climate ya. Di sini cuma max cool, dia langsung ke posisi paling maksimal. Ini juga bukan derajat suhu, cuma bar aja, belum ada pengatur arah semburan. Yang ini open close air. Menang di tampilan yang digital. Kalau Innova gimana? Innova tipe GMT lebih modern lagi dengan tidak menggunakan tampilan digital, melainkan model knob puter kompor gas. Namun pada Toyota Innova ini arah semburan sudah lengkap sampai kaki. Sedangkan auto climate masih absen pada Innova GMT ini. Ya brightness segala macam. Di bawah AC tetap sama ya, tipe G nggak berubah. Masih belum digital auto climate kayak tipe V. Tapi pengatur arah semburan udah lengkap nih, sampai kaca depan untuk front defogger. Yang belum ada di sini rear defogger. Untuk menyalakan mesin, series tipe termurah sudah mengadopsi fitur tombol stop start button. Ini tombolnya. Sedangkan untuk Avanza dan Innova kompak menggunakan kunci fisik untuk menyalakan mesinnya. Kayak gini ya, dia model kunci lipat. Sekarang kita coba start up, kondisi pintu terbuka. All New Avanza tipe E yang merupakan tipe termurah dari All New Avanza. Selanjutnya kita akan lihat eksteriornya, tapi saya lihatkan kuncinya terlebih dahulu ya. Untuk kuncinya dia masih colok seperti ini ya. Untuk membuka dan metutupnya kita tinggal tekan tombol yang ada di sini. Seperti kita mengunci atau kita membuka. Nah, kita sudah buka, yuk kita buka. Ini untuk Avanza Innova tipe termurah ya. Itu saja mungkin dari sisi interior yang Mimin notice. Ada perbedaan yang menurut Mimin menggelitik, di mana Race ada, Avanza sama Innova malah nggak ada. Karena nggak lucu ini, padahal Race di sini harganya paling murah di antara Avanza tipe E dan Innova tipe GMT. Mimin beralih ke bagian safety. Dalam hal airbag, Race tipe GMT, Avanza tipe E dan Innova tipe GMT kompak menggunakan dual airbag. Jadi tidak ada yang perlu diperkuncingkan lagi ya teman-teman. Seatbelt warning pada Race dan Avanza tipe termurah sudah tersedia. Ada indikator passenger seatbelt, unik ya. Dan tetap ada rear passenger seatbelt indicator. Kalau desainnya ini jadi card holder ya. Sedangkan Innova tipe GMT belum tersedia. Hal kecil sih, tapi kalau ada penumpang belakang yang tidak menggunakan seatbelt dan jikalau di jalan ada musibah kecelakaan bisa fatal juga kalau tidak menggunakan seatbelt. Pastinya hal ini tidak kita harapkan terjadi pada teman-teman sekalian. Namun, apa salahnya apabila fitur ini juga tersedia pada Innova kedepannya? Bisa jadi attention untuk supir mengingatkan penumpang di bagian belakang apabila tidak menggunakan seatbelt. Apalagi penumpang belakang keluarga kita juga toh. Jadi sama-sama berkendara dengan aman lah. HSA, VSC, ABS, EBD sudah termasuk dalam fitur Race, Avanza, dan Innova. Sedangkan untuk fitur TSS ini hanya terdapat di trim teratas masing-masing trim. Race tipe GR, TSS, dan Veloz tipe TSS sudah mengadopsi fitur ini. Sedangkan Innova tipe V dan Venturer termahal pun belum tersedia fitur ini. Jadi TSS ini ke depan akan menjadi fitur standar bagi pabrikan untuk mobil baru yang mereka rilis. Rem yang digunakan pada
Race sisi depan menggunakan disc cakram, sedangkan sisi belakang menggunakan drum atau tromol. Avanza sudah menggunakan disc cakram baik di sisi depan maupun sisi belakang. Sedangkan si Innova menggunakan konfigurasi disc cakram bagian depan dan drum atau tromol bagian belakang. Dan anehnya tipe Venturer pun juga menggunakan tromol untuk bagian belakang. Kan aneh juga tuh ya. Ya udahlah, terserah Toyota lah. Itulah beberapa bahasan Mimin mengenai Innova yang semakin hari dikangkangi sama sang adik, yakni Toyota Race dan Toyota Innova. Oh ya, Mimin dengar-dengar dari blogger Auto Driver ada bocoran mengenai Innova terbaru yang akan di launching tahun depan, tepatnya di kuartal kedua. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ini Innova juga dikabarkan akan menggunakan konstruksi mesin FWD atau front wheel drive. Yap, FWD, teman-teman nggak salah dengar. Jadi bagaimana? Apakah sekarang saat yang tepat untuk meminang Innova meskipun fitur TSS dan kawan-kawan tidak terdapat pada si Innova ini? Yang mana Innova terbaru tentunya akan mengadopsi semua fitur yang telah disematkan di adiknya, yakni si Race dan si Veloz. Sekian pembahasan Mimin mengenai si Innova ini, salam setir kanan.